Bab 2051, Keluarga Emas Hitam. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Dengan cara ini, Yesuan mulai menunggu waktu. Ini 10 hari. 10 hari kemudian, pendinginan Excalibur akhirnya dipulihkan, dan kemudian Dewa Pedang terbelah langsung terhadap raksasa emas hitam terbaik. Pedang ini, seperti memotong tahu, memotong raksasa emas hitam terbaik menjadi 2 bagian. Instan, paku. Saat ini, Yesuan sedang mengikis masa lalu dan kemudian mengumpulkan tubuhnya. Ini adalah tubuh raksasa emas hitam terbaik, memang ada batu hitam terbaik. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, digunakan untuk memperkuat pedang emas hitam untuk melayani. Kali ini, untungnya ada mineral emas hitam, jika tidak Yesuan tidak bisa mendapatkan begitu banyak batu emas hitam, dan kemudian memulihkan waktu pendinginan Senjianjue. Jika raksasa emas hitam terbaik ini pergi, maka daerah ini akan mengalami pukulan berat. Untungnya, Yesuan akan menyelesaikannya. Karena semuanya telah diselesaikan, maka, Yesuan akan pergi ke keluarga Zijin. Sebelum Kaisar Zijin terperangkap, keluarga Zijin memiliki ratusan kaisar. Saya tidak tahu apa keluarga Zijin sekarang. Menurut ingatan Kaisar Ungu, ada susunan transmisi yang ditransmisikan kembali ke keluarganya dalam satu arah. Jadi Yesuan menghabiskan 3 hari dan menemukan susunan transmisi tersebut. Hei, susunan transmisi mulai berputar, tetapi saat ini, hanya Dewa Pedang yang terpisah. Segera, avatar Dewa Pedang mendarat, yang membuatnya terkejut adalah bahwa pijakan susunan transmisi ini tampaknya telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tragedi ini, keluarga Zijin telah pindah. Yesuan menutup mata, tampaknya dia harus menemukannya, dan berharap keluarga Zijin akan memiliki petunjuk. Dia hanya mencari arah dan menemukan kota setelah sehari, jadi dia masuk dan bertanya. Sayangnya, kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang keluarga Zijin karena kota ini kemudian didirikan. Namun, dia tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di sini yang tahu. Mencari kekuatan keluarga Zijin yang pernah dominan di daerah ini, orang dalam memberi hadiah 10.000 keping batu hitam. Yesuan langsung pergi ke pemerintah utama kota dan menghabiskan sejumlah uang dan mengeluarkan perintah hadiah. Ketika berita itu keluar, seluruh kota menjadi sensasional, dan 10.000 keping batu hitam, ini bukanlah jumlah yang sedikit. Rata-rata orang mendengar angka ini dan kepalanya menjadi besar. Saya tidak tahu berapa banyak, tetapi mereka yang berada di alam yang tinggi tahu nilai ini. 10.000 batu hitam, bahkan jika itu adalah keluarga besar di kota, mungkin tidak dapat keluar. Dan dengan cara ini, Anda hanya perlu satu pesan, Anda bisa mendapatkannya. Namun, orang-orang ini telah mendengar kata-kata, keluarga Zijin, dan mereka semua memiliki wajah. Siapa? Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga ini? Hei, tidak ada uang untuk dibelanjakan. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Akhirnya, pada hari ke-10 misi, seseorang akhirnya menggunakan token pesan yang ditinggalkan Yesuan di pemerintahan kota. Aku tahu di mana keluarga Zijin berada. Sebuah suara terdengar dari token pesan. Setelah mendengar ini, Yesuan dengan cepat meraih token pesan dan menjawab, di mana? Aku bisa memberitahumu, tetapi aku ingin tahu, mengapa kamu mencari keluarga Zijin ini? Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku mengapa kamu ingin menanyakan pertanyaan ini? Yesuan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini membuat pihak lain terdiam. Setelah waktu yang lama, pihak lain menjawab, aku berada di gerbang pemerintahan kota. Setelah mendengar ini, Yesuan dengan cepat menerobos kehampaan dan kemudian melihat seorang pemuda berdiri di gerbang pemerintahan kota. Apa? Setelah melihat pemuda ini, Yesuan sedikit terkejut karena dia merasa familiar. Napas ini tampaknya mirip dengan Xiang. Apakah itu juga suku dari keluarga Zijin? Tepat sekali, Kaisar Ungu berada di belakang Yesuan. Setelah pemuda itu melihat Kaisar Ungu, dia terkejut. Kakak laki-laki, teriak pemuda itu. Yesuan segera mengingatnya dan menemukan bahwa pemuda ini ternyata adalah Zijin, adik laki-laki Kaisar Zijin. Tidak heran di mana keluarga Zijin berada, ternyata itu adalah keluarga Zijin. Kakak laki-laki, apakah kamu? Zijin sedikit terkejut. Kedua saudara laki-laki itu, bahkan dapat bertemu di tempat ini, keberuntungannya sungguh baik. Kakak laki-laki, kemana saja kamu selama bertahun-tahun ini, bagaimana mungkin ada sedikit audio? Zien tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya.
Aku disegel oleh angin ungu dan aku baru saja melarikan diri, tetapi ketika aku kembali ke keluarga, aku menemukan bahwa keluarga itu telah pindah. Jawab Zijin. Angin ungu. Ziyin mengangkat alisnya, berkata, campur semuanya. Jangan katakan ini, bagaimana keadaan keluarga sekarang? Zijin bertanya lagi. Keluarga baik-baik saja. Orang-orang sebelumnya menemukan tempat yang lebih cocok untuk kotak emas hitam, jadi seluruh keluarga kami pindah. Namun, angin ungu telah menjadi pemilik keluarga Zijin kami dan menamainya keluarga emas hitam. Jalan perak ungu. Ketika Zijin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik, tentu saja, ketika kamu menjadi tuan. Angin ungu sangat cakap. Setelah menjadi tuan, keluarga memang kuat, tetapi dia bertindak sombong, dan sekarang memadati rumah kami. Baru-baru ini, ada banyak orang yang meninggal dalam kurun waktu ini. Saya curiga dia ada di bawahnya. Tangan, jalan Ziyin, angin ungu dapat menembakku, dan tentu saja saya juga bisa menembak untuk orang lain. Zijin Dao, Zifeng adalah putra pamannya, dan dia memiliki hubungan darah dengannya. Namun, dia bisa saja menembaknya. Ketika dia menjadi seorang master, dia secara alami tidak bermoral. Oleh karena itu, Zijin memutuskan bahwa Zifeng tidak dapat melanjutkan. Namun, saat ini, meskipun kekuatannya telah kembali ke Kaisar 8 Pis dan setengah langkah, kekuatan ini tidak cukup untuk keluarga emas hitam saat ini. Kakak, biarkan aku kembali ke keluarga dulu, ayahku akan sangat senang. Ziyin berkata. Wen Yan, Zijin menggelengkan kepalanya langsung, pada awalnya, Zifeng memulai denganku. Jika aku muncul sekarang, bukankah itu memberitahu orang lain, konspirasinya? Tidak, kakak hanya menyamar, dan urat nadi kita telah meninggalkan rumah utama, memiliki wilayah mereka sendiri, Zifeng tidak akan tahu. Kata Ziyin, jika itu masalahnya, ayo pergi. Zijin mengangguk dan setuju. Kemudian, Ziyin membawa Zijin dan Ye Xuan ke keluarga Zijin. Dalam perjalanan, Ye Xuan juga mengetahui tentang status quo keluarga Zijin. Sebelum emas ungu disegel, ayahnya adalah pemiliknya, dan keluarga Zijin memiliki ratusan master tingkat kaisar. Saat ini, keluarga Zijin telah menjadi cukup kuat untuk memiliki kekuatan 6 kaisar yang kuat. Ini juga berkat tambang emas hitam. Namun, urat emas hitam ada di keluarga emas hitam. Setelah keluarga Zijin pindah, mereka mulai menurun. Bagaimanapun, mereka ditekan oleh angin ungu dan pindah. Itu adalah niat angin ungu. Kali ini saya pergi ke keluarga Zijin. Meskipun dipimpin oleh Ziyin, butuh waktu sebulan. Jika tidak ada perak ungu, Ye Xuan ingin menemukan keluarga Zijin, saya khawatir itu akan memakan waktu 3 bulan. Pada saat ini, Zijin sudah menyamar, dan kemudian dipimpin oleh Ziyin ke keluarga Zijin. Dalam perjalanan kembali, Ziyin telah memberikan token komunikasi untuk memberitahu keluarga tentang masalah tersebut. Hei, tuan rumah menyelesaikan putaran kedua dari tugas acak. Berantai, setelah Zijin kembali ke keluarga Zijin, pikiran Ye Xuan membunyikan suara sistem. Setelah ayah Zijin mengetahuinya, dia sangat senang dan bergegas menemuinya. Zijin, kamu akhirnya kembali. Ayah Zijin, Zili, tidak dapat menahan diri. Ayah, bagaimana wajahmu salah? Meskipun saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Zijin masih merasa ada yang salah. Setelah Ziliton terdiam, dia menjawab, oh, di pagi hari, 3 orang lainnya meninggal. Apakah itu ungu? Tanya Zijin. Saya tidak tahu, tetapi 80% adalah apa yang dia lakukan. Mayat orang-orang ini tidak pernah ditemukan. Kalau tidak, saya dapat membangkitkan mereka. Zilai menggelengkan kepalanya. Dia sudah menjadi master dari 5 kaisar. Sangat mudah untuk membangkitkan seorang kaisar dan kaisar kedua. Namun, jika tidak ada tubuh, bahkan 9 kaisar tidak dapat melakukan apa-apa. Angin ungu ini benar-benar gila, ini akar yang sama, dan sebenarnya ingin kita menghancurkan keluarga. Zijin tidak dapat membantu. Tidak mungkin. Bagaimanapun, urat nadi lainnya melekat padanya, dan dia juga kaisar ke-6. Kita sama sekali bukan lawan. Zilai menggelengkan kepalanya. Semua orang terdiam. Pada saat ini, Kaisar Zijin tiba-tiba berkata, ayah, ini penyelamatku, Ye Xuan, dan caranya bagus, kamu bisa membiarkannya membantuku muncul, dan kemudian mencari angin ungu. Ini, sepertinya tidak ada gunanya, bahkan jika kamu mencarinya, dengan caranya saat ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun.
Zilai menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita tidak bisa membiarkannya dibantai, ini pertarungan besar. Ziyin juga terpancing emosi dan marah. Tidak usah terburu-buru, Zijin memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi. Sekarang ada batu hitam, dia dapat dengan cepat memulihkan kekuatan dan menerobos. Selama dia tumbuh secara rahasia, kita tidak perlu khawatir tentang angin ungu. Setelah Zilai selesai, dia langsung mengeluarkan 10 batu hitam dan berkata, Zijin, 10 batu hitam terbaik ini, bawalah untuk disempurnakan. Keluarga besar adalah keluarga besar, dan satu tembakan adalah 10 batu hitam terbaik. Dengan 10 batu hitam terbaik ini, Zijin mungkin dapat dengan cepat menerobos ke 3 kaisar. Di alam saat ini, bukan hanya perebutan nasib orang lain yang dapat dipromosikan. Selama Anda memperkuat tubuh Anda atau meningkatkan kesucian Anda akan meningkatkan takdir Anda. Singkatnya, semakin kuat, semakin Anda akan dicintai. Namun, sekarang Kaisar Ungu telah dikendalikan oleh Ye Xuan, jadi 10 batu hitam terbaik ini akan jatuh ke saku Ye Xuan. Hei, tuan rumah memicu rantai dan kemudian cincin ketiga misi, membunuh angin ungu. Sistem memberi perintah. Sebelum saya menemukan keluarga Zijin dan jalannya, saya telah menghabiskan banyak waktu. Jika saya tidak ingin lebih cepat, hadiahnya akan dikurangi. Oleh karena itu, Ye Xuan membiarkan Kaisar Ungu tinggal di keluarga Zijin, dan kemudian membiarkan Dewa Pedang pergi. 10 batu hitam terbaik, sudah digunakan untuk memperkuat pedang emas hitam, dan sisanya digunakan untuk cadangan, maka Anda dapat dengan cepat mendinginkan pedang. Namun, sebelum Ye Xuan pergi, ia terlebih dahulu membongkar Kaisar Ungu, kecuali kepalanya, semuanya ditelan oleh topeng asli dan palsu. Jika Kaisar Ungu tidak mati, mudah untuk pulih, tetapi jika sudah mati, maka ia akan menghabiskan banyak takdir. Sekarang, topeng asli dan palsu sudah memiliki keaslian 80%. Bahkan jika ayah kandung Zijin berwarna ungu, saya khawatir saya tidak akan mengenalinya. Kemudian, Ye Xuan membiarkan Dewa Pedang dengan topeng asli dan palsu, menyamar sebagai Kaisar Emas Ungu, pergi ke keluarga Emas Hitam. Keluarga Emas Hitam ini 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pemilik saat ini, Xi Feng, sudah menjadi master dari 6 kaisar. Meskipun dalam perjalanan ke keluarga Zijin, Dewa Ye Xuan juga telah mengalami banyak hal, tetapi sekarang juga merupakan level kaisar setengah langkah 9 langkah. Ingin bertarung dengan angin ungu? Belum. Namun, ia dapat memulai dari aspek lain, seperti urat emas hitam. Pada saat ini, Ye Xuan telah datang ke sekitar urat emas hitam ini. Tempat ini adalah tempat berat keluarga emas hitam, tetapi Dewa Pedang memiliki roh virtual, tetapi telah melewati banyak orang. Ia datang ke pintu masuk urat emas hitam, dan kemudian membiarkan sudut-sudut pohon tua dan hitam bergerak, dan suaranya menghantam barat. Dengan cara ini, ia memasuki urat emas hitam. Urat emas hitam ini ratusan atau bahkan ribuan kali lebih besar daripada yang ada di ruang burung layang-layang. Bagaimanapun, itu telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya bagian tengah urat yang memiliki master yang duduk di kota. Dalam keadaan normal, beberapa orang biasa menambang batu hitam. Ye Xuan kali ini, adalah untuk membiarkan keluarga emas hitam berdarah. Berikan aku tanda terima. Dia tidak berkata apa-apa, dan mulai memanfaatkan kekuatan fagositosis untuk mengeksploitasi batu hitam, yang jauh lebih cepat daripada yang lain. Yang terbaik bagi orang kebanyakan untuk mengumpulkan batu hitam lengkap, sehingga harganya lebih tinggi, tetapi Ye Xuan berbeda. Dia tidak memiliki persyaratan ini. Bagaimanapun, semuanya akan dikumpulkan. Bagaimanapun, batu hitam ini digunakan olehnya untuk menempa kaisar. Pada periode berikutnya, Ye Xuan mengambil sejumlah besar batu emas hitam, jumlahnya mencapai 100.000, dan ada banyak batu hitam yang sangat bagus. Kekuatan pelayan pedang emas hitam telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Oke, pada saat ini, seorang master keluarga emas hitam di dekatnya menemukan sesuatu yang salah, dan segera melihatnya di masa lalu. Namun, tidak ada yang ditemukan. Namun, dia baru saja berbalik dan ada embusan angin bertiup di belakangnya. Oh, suara renyah menyebar. Kaisar kedua dari keluarga emas hitam ini langsung dipotong oleh Ye Xuan. Takdir, mayat, semuanya langsung diserbu oleh Ye Xuan. Sekarang, dia berdiri di sisi keluarga Zijin. Siapapun yang merupakan keluarga emas hitam adalah musuhnya. Ye Xuan,
yang sudah menjadi kaisar setengah langkah 9 langkah, sangat ditakdirkan, karena selama takdirnya cukup, dia dapat menerobos ke kaisar. Dalam situasinya saat ini, ranah ini seharusnya tidak jauh. Dalam periode waktu berikutnya, Yesuan berada di urat emas hitam ini, dan siapapun yang ditemui oleh keluarga emas hitam tidak dapat melarikan diri. Namun, orang-orang ini tidak memiliki ranah yang tinggi, dan paling banyak hanya ada 3 kaisar, jadi mereka semua telah berubah menjadi pengalaman Yesuan. Pada titik ini, Yesuan mendapat takdir lain, dan dia menelannya dengan cepat. Saat berikutnya, saya mendengar perintah sistem. Oh, takdir telah meningkat menjadi 34, dan tuan rumah telah menerobos ke kekaisaran. Akhirnya, Yesuan adalah terobosan. Setengah langkah antara kaisar dan kaisar, meskipun itu adalah ranah yang besar, tetapi kekuatan promosi, dibandingkan dengan hidup dan mati raja dan kaisar setengah langkah, tetapi jauh lebih sedikit. Namun, ini juga sangat bagus, yang berarti bahwa Yesuan dapat pergi untuk melihat kedalaman urat emas hitam. Kedalaman urat emas hitam adalah tempat mineral emas hitam berada. Dikatakan bahwa pada tahun-tahun ketika Kaisar Ungu disegel, keluarga emas hitam melahirkan 2 anak yang telah memadatkan mineral emas hitam. Oleh karena itu, di kedalaman urat emas hitam, ada 3 mineral emas hitam. Jika Anda mendapatkan 3 mineral emas hitam ini, laju perluasan urat emas hitam yang melahap ruang dapat berlipat ganda. Mata Yesuan berbinar. Namun, di kedalaman urat emas hitam ini, ada sejumlah besar master yang duduk di kota. Selain 5 kaisar 4, ada juga kaisar 5 elemen. Pertahanan ini dapat digambarkan sebagai sub padat. Tidak mudah untuk memenangkan mineral emas hitam dari orang-orang ini. Namun, bahkan lebih mustahil untuk menghentikan Yesuan di level ini. Saat ini, Dewa Pedang itu langsung menyerbu ke dalamnya. Selain itu bukan pernyataan langsung. Excalibur, sebuah pedang muncul dari udara tipis, langsung berjongkok, membunuh 1 orang secara langsung dengan guntur. Dalam sekejap, ada 1 orang yang berkurang. Saat ini, di lubang dalam urat emas hitam, hanya ada 4 kaisar 4 dan 5 kaisar. Dewa Perang menunggangi, pelayan pedang emas hitam. Dewa Pedang dipisahkan, pertama pohon dan tanduk hitam dipanggil keluar, kemudian tunggangan Dewa Perang dan pelayan pedang emas hitam. Kali ini, Yesuan memanggilnya dengan cukup baik, memanggil tunggangan tingkat emas. Namun, tunggangan tingkat emas ini dalam situasi ini, dan dalam kasus bergabung dengan orang lain, paling banyak, itu menghalangi 2 dari 4 kaisar. Adapun sisanya, tidak mungkin. Namun, tujuan mereka kali ini bukanlah untuk membunuh semua orang, tetapi untuk mengambil 3 mineral emas hitam. Pada saat ini, mata pembunuhan, Dewa Pedang terbelah dalam cahaya, dan sosok itu menghilang seketika, dan kemudian muncul di belakang kaisar kelas 5 yang menjaga tambang emas hitam. Apa? Kelima kaisar terkejut. Saat berikutnya, dia melihat Dewa Pedang menghancurkan pedangnya. Hei! Suara renyah menyebar, kelima kaisar menghalangi pedang Dewa Pedang. Tetapi saat berikutnya, pedang panjang di tangannya tiba-tiba meledak terbuka. Dewa Pedang dipisahkan, dan juga memiliki darah Dewa Pedang setengah dewa, jadi dia memiliki kendali mutlak atas pedang, dan juga dapat melemparkan ledakan pedang. Semakin baik kualitas pendekar pedang di tangan Anda, semakin besar kekuatan ledakan pedang. Tentu saja, jika terlalu bagus, ledakan pedang tidak akan digunakan. Hei, seluruh pedang panjang pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung jatuh ke tubuh 5 kaisar. Untungnya, kelima kaisar ini adalah orang-orang dari keluarga Zijin, ditambah penguatan emas hitam sepanjang tahun, tubuhnya kuat. Saya terima, mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Dewa Pedang terbelah lagi. Itu juga pedang yang jatuh, langsung menghancurkan segel 3 mineral emas hitam, dan kemudian mineral emas hitam di dalamnya, langsung diterima oleh pohon keruang yang menelan. Sebelum Yesuan menerima sejumlah besar batu hitam, jadi setelah menggunakan senjian, dia segera menelan dimensi semu itu dan kemudian melanjutkan waktu pendinginan. Tetap saja, ketika 5 kaisar melihat 3 mineral emas hitam menghilang, mereka langsung menjadi marah, karena 3 mineral emas hitam ini adalah darah kehidupan keluarga emas hitam mereka. Jika mereka hilang, maka keluarga emas hitam tidak akan memiliki ketergantungan. Karena pentingnya inilah dia dikirim ke 5 kaisar untuk duduk di kota, di samping 5-4 kaisar. Kekuatan ini sudah cukup untuk 6 kaisar terakhir. Sayangnya,
3 mineral emas hitam masih diberikan oleh Ye Xuan. Tempat ini seharusnya tidak tinggal lama, pergi. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, biarkan Dewa Pedang melepaskan, tetapi dia mengambil mineral emas hitam, orang-orang emas hitam ini tidak akan diberi hadiah. Dengan munculnya 5 kaisar, pohon-pohon tua, tanduk hitam, dan tunggangan perak semuanya tragis. Adapun pendekar pedang emas hitam, karena banyak bala bantuan, mereka sangat tahan terhadap rumput dan masih kuat. Ini yang kamu cari. Pada saat ini, Dewa Pedang sekali lagi melintas ke belakang satu orang, dan kemudian berjongkok lagi. Pedang lain muncul, menewaskan seorang kaisar bertenaga 4. Didukung oleh urat emas hitam yang besar, pendinginan Excalibur pulih dengan sangat cepat. Meskipun ada batu hitam, tidak ada alat yang bagus untuk menempa, tetapi Ye Xuan tidak memiliki bahan lain, dan memiliki jumlah batu hitam terbesar, jadi itu adalah waktu pendinginan jumlah Senjian. Melihat bahwa ada rekan senegaranya yang meninggal secara tragis, 5 kaisar segera menjadi marah, dan pada saat yang sama, orang-orang lainnya dengan cepat melaporkan kejadian itu kepada Angin Ungu. Hanya bercanda, keluarga emas hitam dari keluarga emas hitam dibawa pergi. Pentingnya masalah ini adalah yang kedua setelah keluarga. Sayang sekali jika para Dewa Pedang ingin pergi, mereka tidak bisa menghentikannya. Namun, Dewa Pedang tidak mau pergi, tetapi diam-diam mengambil pedang emas hitam dan kemudian bertindak sebagai karung pasir. Bagaimanapun, jika dia tidak bisa bertarung, dia akan melampiaskan amarahnya ke pihak lain. Pada saat yang sama, Ye Xuan, yang mendapat 3 mineral emas hitam, telah menanamnya di ruang fagositosis. 4 mineral emas hitam dapat mengembunkan batu hitam sepanjang waktu. Setiap detik setelah dunia luar, Ye Xuan akan mendapatkan sesuatu, bagaimana kata keren bisa didapat. Patriark keluarga Black Gold saat ini, Xi Feng, segera bergegas setelah menerima berita itu. Sekelompok sampah, bahkan seorang kaisar tunggal tidak dapat menghentikannya. Angin Ungu tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Patriark, orang ini telah menggunakannya, dan tubuhnya tidak tahu bagaimana cara memurnikannya. Seranganku sama sekali tidak berhasil, dan belenggunya telah diambil, tetapi benda-benda tidak ada di dalam. Kelima kaisar segera menjawab, Angin Ungu segera melihatnya dengan saksama, dan benar saja, Dewa Pedang tidak memiliki belenggu lain. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk membelah Dewa Pedang dan kemudian mencari jiwanya. Namun, tidak mungkin untuk berpegangan pada Dewa Pedang. Anda harus tahu bahwa tubuh Dewa Pedang yang tak terkalahkan tidak kebal terhadap semua jenis tekanan, bahkan jika Kaisar Abadi hadir, ia tidak dapat menekannya. Panggil, Angin Ungu berubah menjadi cahaya hitam, dan menukik ke arah Dewa Pedang, dan menamparkan bahu Dewa Pedang. Namun pada saat berikutnya, bentuk tubuh Dewa Pedang menghilang seketika, dan kemudian muncul di belakang Kaisar 4 karakter. Excalibur, potong. Dalam sekejap, Kaisar 4 kelas lainnya jatuh, dan tubuh serta takdirnya diambil. Namun, ini adalah terakhir kalinya Ye Xuan menggunakan Excalibur. Batu hitam yang sebelumnya diperoleh di tambang emas hitam telah sepenuhnya dikonsumsi. Namun, dia sudah mendapatkan 4 mineral emas hitam, dan selama dia memberinya waktu, dia dapat pulih. Orang-orang di sekitar kelompok keluarga emas hitam, ketika mereka melihat tembakan Patriark, mereka tidak dapat membantu tetapi para Dewa Pedang terpisah. Seorang Kaisar 6 elemen, bahkan melukai seorang Kaisar kelas 2, bagaimana ini mungkin? Pertempuran di sini juga telah menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang segera berspekulasi bahwa Dewa Pedang adalah orang yang benar-benar dapat menyerang 6 tuan. Ini terlalu mengerikan. Hahaha, tidak ada seorang pun di keluarga emas hitam, tetapi aku tidak dapat melukai diriku sendiri. Namun, suku-suku terus berjatuhan. Jika ini tersebar, keluarga emas hitammu akan diketahui semua orang. Dewa Pedang tidak dapat menahan tawa, ketika mendengar ini, Angin Ungu berubah dan aku menembakkan semuanya. Sayang sekali itu masih belum melukai Dewa Pedang. Pertarungan ini berlangsung lama, dan tidak ada seorang pun di keluarga emas hitam yang dapat melukai Dewa Pedang. Sebaliknya, Dewa Pedang dapat mengandalkan cara yang luar biasa untuk terus-menerus membunuh orang-orang dari keluarga emas hitam. Pada akhirnya, Angin Ungu memerintahkan semua orang untuk mengungsi, hanya menyisakan satu dari dirinya sendiri, dan 3-5 kaisar. Pertarungan berlangsung selama sehari semalam, dan Dewa Pedang itu seperti seorang prajurit yang tak terkalahkan. Dia terus jatuh dan berdiri,
membuat orang-orang di sekitarnya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Apakah itu manusia? Di sisi lain, setelah sehari, urat emas hitam di ruang menelan telah berkembang pesat, dan jumlah batu emas hitam yang dihasilkan sangat mencengangkan. Pendinginan Excalibur telah dipulihkan. Pada saat ini, Dewa Pedang tiba-tiba menjentikkan dan menghilang. Apa? Bung! Angin ungu terkejut, dan bahkan 6 kaisar tidak dapat melihat kemana pihak lain pergi. Pada titik ini, avatar Dewa Pedang telah mengenakan roh-roh jahat, diam-diam meninggalkan medan perang, dan kemudian tiba-tiba muncul. Excalibur, pedang para dewa yang patah, muncul dalam sekejap, dan langsung jatuh. Oh! Seorang kaisar 4 karakter hancur menjadi 2 bagian dan mati di tempat. Semua orang lumpuh, dan sebelum mereka bereaksi, mayat dan takdir ini diambil alih oleh Dewa Pedang. Saat berikutnya, napas Dewa Pedang naik dengan keras. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah kaisar kedua. Akhirnya, setelah membunuh begitu banyak orang, ranah Yesuan menerobos. Sekarang, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh 5 kaisar, tetapi karena pendinginan Excalibur belum pulih, dia tidak dapat membunuh. Pada saat yang sama, keluarga emas hitam dan angin ungu juga mengerti mengapa Yesuan tinggal di sini. Ternyata mereka sedang mempermainkannya. Yesuan awalnya memiliki kemampuan untuk melarikan diri, tetapi dia tidak pergi. Dia ingin bertarung. Jika Anda melakukan ini, keluarga emas hitam mungkin akan hancur. Siapa kamu? Angin ungu segera berhenti dan bertanya. Setelah mendengar ini, Dewa Pedang tersenyum dan kemudian menggunakan topeng asli dan palsu untuk berubah menjadi penampilan Kaisar Ungu. Segera, seseorang mengenalinya, Zijin. Angin ungu sangat aneh. Dia secara alami mengenali Zijin, karena dia adalah sepupu Zijin, dan dia juga merupakan segel Zijin. Setelah dia menyegel emas ungu, dia memenangkan posisi pemilik rumah. Kekuatannya semakin besar, dan kekuatannya semakin kuat dan kuat, jadi dia telah melupakan emas ungu. Tanpa diduga, Zijin mampu menembus segel dan datang ke sini. Selain itu, kekuatannya telah meningkat. Sepupu, ketika kamu menyerangku dan menyegelku, aku pasti berpikir bahwa aku bisa melihat langit lagi. Dewa Pedang mencibir. Ketika kata-kata itu keluar, para penonton kagum. Ternyata Zijin disegel oleh angin ungu. Tidak mengherankan bahwa tahun-tahun ini tidak terlihat. Keluar, bagaimana? Angin ungu menggeram. Sekarang dia adalah patriark keluarga emas hitam dan yang terkuat dari keluarga emas hitam. Dia hanya menutupi langit, bahkan jika semuanya terungkap. Sepertinya kamu mengakui, tetapi fakta ini seharusnya tidak berpengaruh padamu. Dewa Pedang tersenyum dan melirik orang-orang di sekitarnya. Tetapi kamu harus membayar tindakanmu. Hanya denganmu. Mata ungu tampak canggung. Ya, andalkan saja aku. Setelah Dewa Pedang selesai, dia mengarahkan pandangannya pada 3 kaisar 5, dan kemudian berkata, sekarang aku akan memberimu cara untuk hidup. Selama kamu kembali padaku, kamu dapat menyelamatkan dirimu dari kematian. Kalau tidak, bahkan ungu, tidak dapat menyelamatkanmu. Ketika kata-kata itu keluar, 3 kaisar kelas 5 saling memandang. Apakah ini yang dapat dikatakan kaisar kedua? Seorang kaisar kelas 2 yang kecil, bahkan berani mengancam untuk membunuh mereka. Aku benar-benar tidak tahu ketinggiannya. Namun, itu adalah kaisar kelas 2 seperti itu, di bawah mata mereka, membombardir beberapa kaisar 4. Yang paling penting adalah bahwa itu dilakukan pada masa kaisar-kaisar. Sekarang, jika Anda menerobos ke kaisar-kaisar kedua, kekuatannya pasti akan meningkat. Untuk sementara waktu, 3 kaisar 5 karakter ragu-ragu. Lelucon, hanya karena kamu, tetapi juga ingin mengguncang mereka. Angin ungu berkata dengan percaya diri. Ketiga kaisar 5 elemen ini, meskipun semua tetua, semuanya dibudidayakan oleh tangannya. Sekarang Yesuan telah menolak mereka, bagaimana mungkin? Bunuh. Masih belum menunggu Yesuan untuk berbicara lagi, angin ungu sudah langsung menyerang. Setelah 3 kaisar 5 kelas saling memandang, mereka juga menembak. Booming, suara pertempuran menyebar, dan setiap suara mengejutkan. Pada awalnya, orang-orang emas hitam di sekitarnya merasa bahwa kaisar 6 elemen dari angin ungu adalah suatu keharusan, tetapi setelah sehari semalam, mereka tidak berpikir demikian. Yesuan tertegun selama sehari semalam, dan tidak ada cedera. Itu aneh. Terlebih lagi, bahkan kemampuan untuk membunuh orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Jika Anda terus bertarung, suatu hari,
suku itu akan mati. Oleh karena itu, beberapa orang telah membuat keputusan. Terlebih lagi, salah satu dari 3 kaisar 5 besar dibuat untuk membuat keputusan ini. Panggil, tiba-tiba terdengar suara, dan kemudian sesosok jatuh dari udara. Semua orang menatapnya, dan yang ditembak sebenarnya adalah salah satu dari 3 kaisar 5 besar, tetapi orang yang diserang tidak mati, tetapi terluka parah. Yang lebih mengerikan masih ada di belakang. Saya melihat bahwa orang ketiga benar-benar mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan. Tidak bagus. Angin ungu mendengar angin, wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru berhenti. Tidak, dia masih melangkah lambat. Oh, suara renyah menyebar, 5 kaisar terpisah dan mati di tempat. Setelah melihatnya, mulut Yesuan sedikit miring. Begitu orang kedua membuat pisau, dia sudah menggunakan perintah pembunuhan kematian dan mata pembunuh untuk melintas di belakang pihak lain. Ketika pihak lain mati, dia dapat langsung mengambil tubuh dan takdir. 5 kaisar yang telah menembak keduanya sebenarnya melewatinya dan memutuskan untuk mengaku padanya. Meskipun kemampuan angin ungu ada di sana, itu terlalu kejam, apalagi mereka yang telah diperintahkan untuk membunuh, bahkan jika mereka adalah orang biasa, selama mereka melakukan kesalahan, mereka hampir tidak dapat melarikan diri. Mereka juga takut bahwa mereka akan tidak berguna bagi angin ungu di masa depan dan kemudian dibunuh. Jadi, di tempat itu, saya menoleh ke Yesuan. Kalian berdua, langsung dari batu hitam terbaik yang telah saya berikan kepada Anda selama bertahun-tahun ini. Angin ungu sangat marah. Angin ungu, dinasti Anda sudah berakhir, Anda masih bisa menghancurkannya. Teriak seorang kaisar 5 karakter. Anda mencari kematian. Angin ungu membelalakkan matanya dan segera memahami situasinya. Pada awalnya, ia membawa 3 dari 5 kaisar untuk mengepung Yesuan. Sekarang, 2 dari 5 kaisar telah berbalik, dan orang ketiga diselundupkan hingga mati. Kemudian, selanjutnya, ia dikepung oleh Yesuan. Untungnya, tahun-tahun ini, angin ungu menelan banyak batu hitam terbaik, jadi kekuatannya sangat kuat, hanya 1 langkah ke 7 kaisar. Namun, kekuatan Yesuan saat ini tidak lemah. Setelah dia mendapatkan nasib kaisar 5 karakter, dia segera menelannya. Meskipun dia tidak menerobos ke kaisar 3 kelas, peringkat nasibnya juga meningkat. Selain itu, cincin Qiankun kaisar 5 karakter juga memiliki sejumlah besar batu hitam dan batu hitam terbaik. Bagaimanapun, ini adalah karakter teratas dari keluarga emas hitam sebelum kehidupan, bagaimana bisa buruk. Oleh karena itu, Yesuan telah dapat menggunakan Excalibur lagi saat ini. Namun, itu hanya dapat digunakan sekali, jadi dia ingin melakukan 1 pukulan dan membunuh. Pada saat itu, Yesuan bekerja sama dengan 2 kaisar 5 kelas lainnya, dan pertempuran angin ungu bersama-sama. Jika hanya ada 2 dari 5 kaisar, mereka pasti tidak akan menjadi lawan angin ungu. Namun jangan lupa, sudut-sudut tua dan sudut-sudut hitam dapat dibangkitkan tanpa batas, jadi mereka juga bergabung dalam pertempuran. Dari awal 3 lusin menjadi 5 lusin, tekanannya jauh lebih kecil. Tidak hanya itu, Dewa Pedang yang mengenakan baju besi Dewa Suci sangat sulit untuk menyelinap, dan kadang-kadang akan menyelinap ke angin ungu dari waktu ke waktu, jadi angin ungu sangat sakit kepala. Pada awal siang dan malam, dan sekarang angin ungu menghadapi serangan orang-orang ini, kecepatan hidup sudah puluhan kali kemarin. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kamu ingin aku mati? Jika demikian, aku akan menarikmu kembali ketika aku mati. Angin ungu mendesah dan napas tiba-tiba naik. Rata-rata orang, hanya menggunakan takdir untuk bertarung, mampu pulih. Tetapi angin ungu sekarang membakar takdir, yaitu, terus-menerus mengurangi perbaikan, untuk mendapatkan peningkatan yang kuat. Dalam sekejap, situasinya berbalik kembali. Kalian berdua kembali, kami blokir. Dewa Pedang menyesap minuman besar, dan kemudian dia menyapa pohon tua dan tanduk hitam. Selain itu, pelayan pedang emas hitam juga telah muncul. Setelah seharian pemulihan, keterampilan tunggangan Ares sudah tersedia. Saat ini, Dewa Pedang digunakan secara langsung. Seekor naga tulang hitam dipanggil dari udara tipis, dan napas kematian menyebar seketika, dan orang-orang di sekitarnya sedikit terengah-engah. Hei, sayap kematian memanggil kesuksesan. Sebuah perintah sistem terdengar di benak Yesuan. Yang membuat Yesuan bertanya-tanya adalah bahwa naga tulang hitam yang dipanggil kali ini bukanlah tingkat perak, atau tingkat emas. Sebaliknya,
Ia melampaui tunggangan emas putih tingkat emas. Kekuatan ini tidak mudah. Dengan munculnya Wings of Death, wajah Purple Wind telah tenggelam ke dasar. Tampaknya itu masalah. Aku tidak percaya, aku akan dikalahkan di sini. Purple Wind menjerit dan berjuang keras. Sangat disayangkan bahwa kedua tinju itu sulit dikalahkan, dan Ye Xuan memiliki sejumlah besar orang. Selain dua kaisar 5 kelas, avatar Dewa Pedang, pelayan pedang emas hitam, sayap kematian, pohon tua, tanduk hitam, bukanlah lampu hemat bahan bakar. Bahkan orang lain dapat melihat bahwa tren Purple Wind telah hilang. Benar saja, setelah munculnya Wings of Death, Purple Wind ditekan dan dia harus menggunakan takdir untuk memberkati pertahanan untuk mencegah kecelakaan. Pada akhirnya, dia juga memutuskan untuk mati-matian dan langsung menjadi ontologi. Tetapi saya melompat ke dalam lubang. Ontologi, kamu mencari kematian. Dewa Pedang membelah matanya dan langsung membuat Megatron menjadi jam binatang buas. Dalam sekejap, kekuatan Purple Wind turun hingga 80%. Apa? Angin ungu sedikit bingung. Jika diubah menjadi ontologi, kekuatannya akan meningkat. Tapi sekarang, bagaimana bisa turun begitu banyak? Masih menunggunya bereaksi, pedang patah adalah kepalanya. Hei, dalam sekejap, angin ungu terbelah menjadi dua oleh pedang. Selama pedang itu dapat melukai musuh, bahkan jika itu hanya menggores kulit, itu akan memicu efek membunuh satu tembakan. Terlebih lagi, angin ungu telah terbelah menjadi dua bagian. Hei, tuan rumah menyelesaikan misi acak serial. Menghadiahkan tunggangan Dewa Perang, level emas. Dengan kematian angin ungu, pikiran Ye Xuan sekali lagi membunyikan suara sistem. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Keterampilan tunggangan Dewa Perang, ada panggilan jaminan, dan masih level emas. Ini berarti bahwa di masa depan, dia akan menggunakan keterampilan tunggangan Ares dan akan menghilangkan tunggangan biasa, bahkan tunggangan level perak akan dikesampingkan. Setidaknya, itu akan memanggil tunggangan level emas, itu terlalu besar. Pada saat itu, Ye Xuan dengan cepat mengambil tubuh ungu dan takdir, lalu menelannya. Nasib angin ungu sudah sangat dekat dengan Kaisar 7 karakter. Tepat setelah ditelan, Ye Xuan menerobos ke 3 kaisar. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika ditambahkan, itu mungkin bukan lawannya. Di masa depan, Zijin akan menjadi patriarkmu. Pada saat ini, Dewa Pedang tiba-tiba mengucapkan sepatah kata. Kalimat ini untuk membuat semua orang di sekitarmu cemburu. Zijin, apakah kamu bukan Zijin? Masih menunggu semua orang bereaksi, Dewa Pedang dilepaskan ke Kaisar Zijin. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Dewa Pedang itu menyamar. Tidak heran, kekuatannya akan begitu kuat. Kemudian, Ye Xuan, terlepas dari orang lain, langsung memerintahkan tanduk hitam dan pohon-pohon tua untuk membawa seluruh keluarga emas hitam ke ruang melahap. Keluarga sebesar itu telah memberi Ye Xuan banyak kemudahan, misalnya, seorang jenius berkualifikasi bintang 8. Hei, tuan rumah menyelesaikan cincin ketujuh dari tugas rantai Zongmen, menghadiahkan laju aliran ruang menelan dan meningkatkan ukurannya 2 kali lipat. Perintah sistem berbunyi. Penggandaan laju aliran ruang, Ye Xuan tidak dapat mengingat berapa banyak, bagaimanapun, dunia luar, menelan ruang lebih dari 17.000 tahun. Sekarang, pengangkatan ganda berarti tidak mencapai 35.000 tahun, tetapi menjadi 50.000 tahun. Karena, di sini 2 kali lipat, bukan 2 kali lipat. Sekarang, dunia luar berada di ruang angkasa selama 50.000 tahun. Meskipun tidak berguna bagi mereka yang tinggal di ruang melahap, harapan hidup mereka dihitung berdasarkan waktu dunia luar. Singkatnya, harapan hidup mereka 50.000 kali lebih banyak daripada rekan-rekan mereka. Tidak hanya itu, tetapi juga sangat meningkatkan kapasitas produksi ruang melahap. Adapun cincin ke-8 misi pintu, harus ada 100 jenius bintang 8, dan mereka semua harus menjadi kaisar abadi. Tugas ini jauh lebih sulit dari sebelumnya. Namun, semakin sulit tugasnya, semakin besar hadiahnya. Telah dinaikkan menjadi lebih dari 50.000 kali. Saya tidak tahu kapan akan bangun. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat satu hal, yaitu, tertidur. Saya tidak tahu, seberapa kuat untuk mencapai hari-hari Orde Kedua. Masalah ini akan dikatakan nanti. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat memeriksa cincin Qian Kun angin ungu. Patriark keluarga emas hitam benar-benar kaya akan minyak. Ada banyak batu hitam dan batu hitam terbaik namun,
dengan terobosan Yesuan, hal-hal yang dibutuhkan waktu pendinginan Senjian juga ditingkatkan. Dengan tubuh Yesuan saat ini, hanya untuk memulihkan pendinginan Excalibur, Anda dapat menggunakannya lagi. Pada saat ini, perhatian Yesuan tiba-tiba jatuh pada hal yang sama. Ini adalah batu kuning dengan segel di atasnya, tetapi setelah mempelajari jiwa angin ungu, ia mengetahui bahwa ini adalah batu kehidupan abadi. Kaisar setengah langkah dan alam kaisar akan mati, dan takdir akan dipisahkan dari tubuh dan kemudian diperoleh. Namun, jika master tingkat kaisar abadi mati, takdir akan mengembun menjadi batu kehidupan abadi. Sederhananya, batu takdir abadi ini dibentuk oleh takdir seorang kaisar yang kuat. Berbaring di slot besar, Yesuan sudah terkejut dan tidak bisa berbicara. Batu takdir abadi, bahkan jika itu hanya tingkat pertama, itu setidaknya kehidupan 67. Jika Yesuan melahap batu takdir abadi ini, maka kultivasinya akan melonjak dan melampaui batas, dan dasarnya dapat mencapai 7 kaisar, atau 8 kaisar, atau bahkan 9 kaisar. Jika pemilik batu takdir abadi ini bukan kaisar abadi, Yesuan bahkan dapat langsung menerobos menjadi kaisar. Namun, saat ini, batu takdir abadi ini memiliki segel yang berat. Segel ini mungkin diletakkan oleh kaisar yang kuat. Angin ungu benar-benar menyedihkan. Saya tidak sengaja mendapatkan batu kehidupan abadi dari kota yang tak ternilai harganya, tetapi saya hanya bisa melihatnya. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memecahkan segel pada batu takdir abadi ini sama sekali tidak mungkin bagi orang kebanyakan. Namun, jangan lupa bahwa Yesuan masih memiliki kartu yang kuat. Excalibur. Saat ini, dia secara langsung menggunakan kekuatan suci untuk menahan batu kehidupan abadi ini ke udara, dan kemudian langsung menerapkan Excalibur. Pedang patah muncul, tiba-tiba jatuh. Kontrol Yesuan masih sangat bagus. Pedang ini hanya memecahkan segel pada batu kehidupan abadi, dan itu tidak merusak batu kehidupan abadi. Sebelumnya, dia menggunakan dewa para dewa untuk membunuh musuh, dan kali ini, itu digunakan untuk menghancurkan segel. Namun, ini pasti sepadan. Segel pada batu takdir abadi itu rusak, dan Yesuan dengan cepat mengambilnya lalu menelannya. Oh, level batu takdir abadi terlalu tinggi, tuan rumah tidak bisa menelannya sekarang. Yang diharapkan Yesuan adalah bahwa batu kehidupan abadi ini tidak dapat ditelan. Seberapa tinggi level ini? Batu takdir abadi ini jelas bukan kaisar abadi, saya khawatir itu lebih tinggi. Mata Yesuan berbinar, meskipun tidak bisa ditelan sekarang, itu bisa dilakukan di masa depan, tidak terburu-buru. Oleh karena itu, Yesuan langsung melemparkan batu takdir abadi ini ke dalam ruang melahap, dan kemudian tidak mengendalikannya. Sekarang setelah semuanya terpecahkan, maka dia langsung pergi ke keluarga Zijin dan memberi seluruh keluarga Zijin ruang untuk ditelan. Namun, saat ini, Yesuan tiba-tiba mengerutkan kening, buru-buru menenggelamkan hatinya ke dalam ruang melahap, hanya untuk melihat bahwa dia dihancurkan oleh segel, dilemparkan ke batu kehidupan abadi di ruang melahap, dan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk memetik ke sisi jatuhnya. Kemudian, batu takdir abadi ini mulai mencair, berubah menjadi takdir yang tak terhitung jumlahnya, dan dituangkan ke dalam tubuh yang jatuh. Setelah jatuhnya para fatal ini, napas meroket, tetapi tidak bangun. Jika orang lain, Yesuan pasti akan berhenti, tetapi perubahannya jatuh, dan melihat situasi ini jelas merupakan pertanda baik, jadi dia hanya melihatnya. Batu surgawi abadi yang tidak dapat ditelan bahkan oleh sistem melahap tingkat dewa, apakah itu telah diserap dan diserap? Alis Yesuan berkerut, dan itu luar biasa. Namun, dia tahu bahwa selama Vol menyerap batu takdir abadi ini, itu pasti dapat mencapai level kaisar abadi. Sekarang, di dunia luar, sudah 50.000 tahun di angkasa. Oleh karena itu, proses penyerapan batu kehidupan abadi hanya berlangsung setengah menit. Setengah menit kemudian, batu takdir abadi ini telah diserap dan tidak tersisa. Suasana Vol telah mencapai level kaisar abadi. Haha, setelah melihatnya, Yesuan tidak bisa menahan tawa keras. Pada saat ini, Vol tertidur selama bertahun-tahun, dan akhirnya membuka mata yang buta, bangun. Pada saat ini, Yesuan akan mengeluarkan Vol dan tersenyum. Gadis kecil, kamu benar-benar bisa tidur. Tuan muda, aku sudah lama tidak melihatmu. Sejak terakhir kali dia tertidur, meskipun dunia luar hanya membutuhkan waktu beberapa bulan, itu hampir 1 juta tahun di angkasa yang menelan. Santou,
Alam yang terbangun jauh lebih tinggi dariku, bagaimana perasaanmu? Ye Xuan bertanya. Bagus sekali, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengangguk dan merasakannya, berkata, dan, darahku mendidih, sangat energik, aku tidak tahu mengapa. Itu pasti baru saja terbangun. Itu akan memakan waktu lama, kata Ye Xuan. Namun, tepat saat suaranya jatuh, langit di atas kepalanya tiba-tiba terbuka. Kemudian, cahaya keemasan datang, dan bahkan menyelimuti jatuhnya. Apa? Ye Xuan mengernyit, bagaimana situasinya? Tuan muda, tubuhku tidak bisa bergerak, sepertinya ada perasaan naik ke surga, dan ada suara yang memanggilku. Jatuh terkejut, Ye Xuan mendengarkan dan berkata, suara apa? Entahlah, dia sepertinya menjemputku ke Zhou Xiongtian. Dia menggelengkan kepalanya. 9 surga. Ketika 3 kata itu jatuh, Ye Xuan terkejut. Sekarang dia hanya berada di 5 surga, puncaknya adalah 6 surga, lalu ada 7 surga dan 8 surga. 9 surga ini, masih di atas 8 surga, sudah menjadi surga terakhir. Siapa yang memanggil untuk jatuh? Tuan muda, sepertinya aku akan segera dijemput. Jatuh dengan cepat. Wen Yan, Ye Xuan dengan cepat menelan kekuatan melahap ruang, tetapi yang aneh adalah kali ini tidak mungkin untuk dikumpulkan. Apa asal-usul cahaya keemasan ini? Tidak menunggu Ye Xuan bereaksi, jatuhnya langsung di sepanjang cahaya keemasan ini, dan mulai lepas landas dengan cepat. Berhenti, Ye Xuan berteriak dan dengan cepat mengikutinya. Namun, jatuhnya dengan cepat mencapai ujung surga kelima, dan kemudian ke langit malam yang gelap, dan Ye Xuan, tetapi terhalang oleh retakan. Ayo jatuh, Ye Xuan buru-buru berteriak dalam hatinya. Kecelakaan itu tidak ada jawaban. Dia hanyalah Kaisar Sanpin, dan dia belum mematahkan kemampuan 5 surga. Selain itu, kejatuhannya diambil oleh kekuatan 9 surga tertentu. Bahkan jika kekuatannya meningkat 1.000.000 kali, saya khawatir dia tidak akan dapat pulih. Untungnya, dia juga dapat merasakan lokasi kejatuhannya, tetapi jarak di antara mereka meluas dengan kecepatan yang mengerikan. Hari, siapa itu? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, hatinya sangat marah, karena dia tidak bisa menyelamatkan jatuhnya. Dia hanya bisa melihat jatuhnya dan dibawa pergi. Yang terpenting adalah dia masih belum tahu detail pihak lain. Jika itu adalah orang yang tidak baik, bukankah itu menyedihkan? Sialan, Ye Xuan merasakan jarak antara dia dan jatuhnya, dan membuat keputusan di dalam hatinya. Cepat dan menerobos, lalu bunuh 9 surga. Namun, saat ini dia hanya kaisar kedua, di atas kaisar ini, ada kaisar abadi. Dan kemudian saya mendengar bahwa itu adalah master setengah langkah. Apa yang dia miliki hanyalah ingatan tentang 7 surga. Bahkan 8 surga tidak tahu apa itu, apalagi surga ke-9. Namun, saat ini, nak, apakah keluarga Zijin ada di dekat sini? Tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar di telinga Ye Xuan. Ye Xuan menoleh untuk melihatnya dan menemukan seorang pria paruh baya sedang menatapnya. Napas yang terakhir ternyata adalah kaisar tingkat 6. Tidak buruk, Ye Xuan mengangguk. Bagus, bawa aku ke sana. Pria parubaya itu berkata langsung dengan nada memerintah. Kau ingin memerintahku dalam 1 kalimat. Fang Kei dibiarkan dibawa pergi oleh orang misterius itu, jadi kemarahan Ye Xuan sangat kuat. Hanya 1 orang yang tidak takut mati datang ke pintu. Bagaimana mungkin dia tidak menerimanya? Berani, seorang kaisar Trinitas di distrik, berani berbicara kepadaku seperti ini. Orang parubaya itu marah. Tanpa diduga, Ye Xuan langsung menembak. Panggil, angin yang tiba-tiba terdengar di belakang, pria parubaya itu gemetar. Dan saat berikutnya, dia memisahkan diri. Orang ini benar-benar bukan saatnya untuk datang, tembak saja pistolnya. Ye Xuan dengan cepat mengumpulkan tubuhnya dan takdirnya, dan kemudian mencari jiwanya. Ternyata pria parubaya ini diperintahkan untuk menemukan angin ungu dari patriark keluarga emas hitam, tetapi keluarga emas hitam tidak tahu harus kemana, jadi dia datang ke keluarga Zijin. Dia adalah orang dari kota kelas atas di Wuzongtian. Keluarga emas hitam dulunya menyediakan batu hitam, lalu menukarnya dengan sumber daya lain, seperti batu takdir. Apakah mungkin menggunakan batu hitam untuk batu lemak? Mata Ye Xuan melirik dan segera pergi ke kota teratas yang disebut kota Tianwu. Keluarga emas hitam tidak terlalu jauh dari kota Wucheng. Ye Xuan menghabiskan waktu 5 hari dan datang ke sini. Pada saat yang sama,
dalam 5 hari ini, urat emas hitam di ruang melahap mulai terbentuk, menghasilkan banyak batu hitam. Saat ini, dia memasuki kota Tianwu dan kemudian langsung pergi ke pemerintahan kota. Begitu banyak batu hitam dan batu hitam terbaik, Ye Xuan menjual semuanya untuk ditukar dengan batu gemuk, hanya menyisakan sedikit cadangan. 5 hari yang lalu, setelah dia menelan takdir pria parubaya itu, dia sudah hampir menerobos. Sekarang dia telah mendapatkan banyak batu yang mematikan, yang merupakan terobosan langsung ke 4 kaisar. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, dia menggunakan Excalibur berkali-kali dan menghabiskan banyak batu hitam. Kalau tidak, dia mungkin menerobos 5 kaisar. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba memetik sekelompok sosok hitam dan hancur. Mereka dengan cepat mendekati kota Tianwu. Setelah penguasa kota Tianwu merasakannya, mereka segera melompat ke langit. Siapa di sini? Penguasa kota Tianwu adalah penguasa 9 kaisar, dan dia adalah hegemon dari 5 surga. Kali ini, jumlah orang yang bergegas ke kota Wucheng hanya 700, tetapi semuanya adalah penguasa, dan semuanya mencapai kaisar tingkat tinggi. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan melancarkan serangan api langsung terhadap penguasa kota Tianwu. Itu kelompok penjara. Tian Wucheng mengubah wajahnya dan tiba-tiba menjawab, lalu berteriak. Kelompok penjara adalah geng yang berspesialisasi dalam membunuh orang dan menjarah kehidupan orang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Kemanapun mereka lewat, mereka tidak akan lahir, dan hampir semuanya akan membunuh kota. Kedatangan kelompok penjara ini menyebabkan perhatian kota Tianwu. Tiba-tiba, para penguasa pemerintah kota terbunuh dan disambut. Sebagai pemerintah kota, wajar untuk mengambil tanggung jawab melindungi kota, tetapi kali ini, pemerintah kota sedikit tidak berdaya. Karena kelompok penjara ini berasal dari Liu Tiantian, dan ada 2 kaisar 9 di resimen. Pemilik kota tidak baik, semua orang membantu. Saat ini, orang-orang di kota Tianwu sedang menembak, karena jika pemilik kota mati, mereka mungkin dihancurkan pada hari ini, dan tidak banyak orang yang akan selamat. Dalam keadaan ini, kalian harus bersatu dan bersatu melawan satu sama lain. Ye Xuan kebetulan bertemu dengan pertunjukan yang bagus ini, tetapi dia tidak langsung mengambil tindakan, tetapi menonton. Kelompok penjara ini kuat, dan yang terburuk adalah Kaisar ke-7. Bukannya dia bisa campur tangan. Namun, dia bisa memancing di perairan yang bermasalah. Saat ini, dia menempatkan pendekar pedang emas hitam, pohon tua, dan sudut hitam. Tentu saja, dia bukan dewa di kota Tianwu, tetapi dewa pedang hanyalah sebagian darinya, jadi dia sama sekali tidak khawatir. Booming, di atas kota Tianwu, ada pertempuran hantu dan hantu yang melonjak, dan ada ribuan orang yang berpartisipasi dalam perang. Namun, saat ini, di kota Tianwu, juga terjadi pertempuran, dan beberapa orang yang tidak bermoral bergegas membunuh orang lain dan kemudian mengambil harta karun itu. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan mereka, karena dia sendiri bukanlah orang suci, tidak perlu menjadi seorang Madonna di dunia yang kuat ini. Perhatiannya terfokus pada pertempuran di udara. Waktunya tepat, tembak. Ye Xuan berkilauan dan segera memerintahkan. Tiba-tiba, semua pendekar pedang dan orang-orang lainnya dikirim untuk membuka mode penjarahan, untuk mengumpulkan Qian Jie dan takdir sebagai tujuan utama. Dewa pedang memiliki roh virtual, dan dengan mata pembunuh, kecepatan pencabutannya mencengangkan. Dalam sekejap mata, beberapa Qian Jie. Pertempuran ini pasti merupakan kematian dan cedera yang serius. Jika Anda beruntung, Ye Xuan mungkin dapat menerobos ke 5 kaisar. Namun, ada juga banyak orang yang berbagi ide yang sama dengan Ye Xuan. Untuk sementara waktu, ada kontradiksi di dalam kota Tianwu dan itu berubah menjadi pertempuran besar. Ye Xuan tidak dapat mengaturnya sebanyak itu, karena ada orang-orang di kota Tianwu yang menembaknya, jadi dia menyalakan lampu, langsung memberitahu pohon dan yang lainnya untuk berdiri, dan kemudian menggunakan kartu. Senjian, pedang patah muncul, dan tepat di bawah kepala. Beberapa orang tidak menghindar, langsung terbunuh, dan kemudian tubuh dan takdir segera diambil. Di antara mereka, ada seorang master dari kelompok penjara tingkat Kaisar 7 kelas. Sayangnya, ranah Ye Xuan masih gagal menerobos. Karena hati kota Tianwu yang tidak memuaskan, mereka dengan cepat dibubarkan oleh orang-orang dari kelompok penjara. Kemudian pemilik kota Tianwu dikepung dan jatuh. Tepat sebelum jatuhnya kota Tianwu, Ye Xuan juga menunjukkan mata pembunuhnya yang berkedip di belakang punggungnya,
tetapi ketika dia muncul, dia dipukuli oleh seorang kaisar 9 elemen. Reaksi seorang kaisar 9 karakter jauh lebih cepat daripada 4 kaisarnya, sehingga takdirnya tidak dapat diambil. Keberanian yang besar, aku berani menjilati barang-barangku, menemukan kematian. Kaisar 9 kaisar dari kelompok pembunuh ini sangat marah dan bersiap untuk memainkan kalajengking Dewa Pedang. Namun, dia menyerang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa menahan Dewa Pedang. Dewa Pedang terlalu malas untuk memperhatikannya, terus menunjukkan mata pembunuh, dan terus-menerus melintas di belakang yang lain. Metode ini telah memberinya banyak hal baik. Sangat disayangkan bahwa orang-orang yang meninggal di kota Tianwu tidak lebih tinggi dari 6 kaisar, jadi tidak banyak keuntungan. Segera, pihak kota Tianwu terbunuh dan kehilangan helm mereka dan melarikan diri. Orang-orang di kota Tianwu melihatnya dan pergi. Setelah hari ini, saya khawatir tidak akan ada kota Tianwu. Namun, saat ini, tiba-tiba, 5 langit hancur, dan langkah kaki seorang lelaki tua datang. Kemunculannya menghentikan orang-orang dari kelompok pembunuh. Tidak, itu seharusnya tekanan pada lelaki tua itu, sehingga semua orang tidak bisa bergerak. Di hadapan pedang, tidak ada yang selamat kecuali Dewa Pedang. Oh, menyenangkan. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan menatap tubuh Dewa Pedang, dan bahkan membukanya. Dewa Pedang menatapnya dan menatapnya dengan sedikit terkejut. Orang ini berasal dari 6 surga dan memiliki sarana untuk merobek 5 surga, setidaknya kaisar abadi. Saya tidak tahu, apa yang ingin dia lakukan ketika dia datang ke Wuzongtian. Pada saat ini, lelaki tua itu terus berbicara, dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi perubahan di daerah ini, cahaya keemasan merobek 5 hari, siapa yang melihatnya? Ketika ini dikatakan, semua orang lumpuh. Namun, setelah Yesuan mendengar ini, alisnya terangkat. Jingwang merobek 5 surga, bukankah itu cahaya keemasan dari 9 surga? Pada saat itu, yang satu menerima cahaya keemasan dan mengambilnya. Yesuan hadir. Hanya, apa yang diselidiki lelaki tua ini? Siapapun yang melihatnya, mengatakannya, sangat dihargai. Lelaki tua itu menambahkan kalimat. Namun, tidak ada yang menjawab. Dalam keputusasaan, lelaki tua itu hanya bisa melambaikan tangan dan mengumpulkan banyak orang dari kota Tianwu. Kemudian, tas besar di tangannya tiba-tiba membesar dan menyedot semua orang. Kali ini, bahkan para Dewa Pedang tidak memiliki cara untuk melarikan diri, dan mereka telah langsung diserap ke dalam senjata ajaib ini. Tentu saja, ini adalah inisiatif Yesuan. Dewa Pedang memiliki tubuh yang tak terkalahkan, dan kecuali diserang, efek tekanan tidak berguna baginya. Yesuan mengambil inisiatif untuk memasuki senjata ajaib ini, tetapi juga ingin melihat apa yang akan dilakukan pihak lain. Jika dia ingin pergi, dia dapat langsung mengambil kembali Dewa Pedang. Orang tua ini, apa yang ingin kau lakukan? Yesuan berpikir, pada saat ini, orang-orang yang diterima di dalam tas senjata ajaib semuanya terbatas pada susunan kecil. Aku tidak tahu berapa lama, tas itu dibuka lagi, dan kemudian sejumlah besar orang masuk. Kau harus tahu bahwa ada jutaan orang di kota Tianwu, setidaknya di alam hidup dan mati. Senjata ajaib dapat menyerang begitu banyak orang, Yesuan adalah pertama kalinya melihatnya kecuali ruang yang ditelannya sendiri. Orang tua itu berlari kemana-mana, selama itu adalah makhluk hidup, dia diberi kantong. Yesuan, tampaknya memahami praktik orang tua itu, yang terakhir seharusnya membawa semua orang kembali, dan kemudian mencari jiwa satu persatu. Dengan cara ini, setelah waktu sebulan kemudian, senjata ajaib tas itu tiba-tiba meledak menjadi angin, meniup semua orang keluar. Setelah Yesuan mendarat, dia meliriknya dan menemukan bahwa ada banyak orang di sekitarnya. Aku khawatir jumlah ini telah melampaui 10 miliar. Setiap kaisar dapat merasakan tempat yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan luar, dan begitu banyak orang berkumpul bersama, mereka semua dapat dirasakan. Saya khawatir, ini hanyalah puncak gunung es. Pada titik ini, semua orang tertekan dan tidak dapat bergerak, sementara udara berdiri beberapa sosok. Orang tua yang telah membawa Yesuan sebelumnya perlahan berkata, "Kamu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, penjaga pintu pertama 6 surga. Silakan datang ke sini, saya ingin menyelidiki satu hal, karena semua orang mengatakan bahwa saya belum melihatnya, jadi selanjutnya, saya akan mencari Anda satu persatu." Penjaga pintu bawaan tidak mengatakan apa-apa, dia akan meniduri satu orang dan kemudian mulai mencari jiwa.
Proses pencarian jiwa tidak lama, hanya 1 detik, tetapi jangan lupa, ada banyak orang di sini. Jika Anda ingin mencari jiwa satu persatu, tidakkah Anda tahu bahwa Anda harus pergi ke tahun monyet? Belum lagi semuanya, bahkan jika itu adalah 100 juta orang, jika Anda ingin menyelesaikan pencarian jiwa, Anda memiliki setidaknya 3 tahun. Belum lagi, saya tidak tahu berapa juta orang di sini. Setelah memikirkannya, Yesuan membuat sesuatu menggunakan sistem menelan tingkat dewa. Itu adalah tiang kristal mengambang, yang dilucuti dari ingatannya, yaitu, pemandangan yang jatuh dan naik. Namun, tiang kristal mengambang ini dilucuti dari ingatannya sendiri, sehingga dapat dimodifikasi oleh sistem fagositosis tingkat dewa. Dia mengubah pemandangan ini agar terlihat seperti dia tidak sengaja melihat jatuh dan naik, dan dia hanya melihatnya secara kebetulan. Saat ini, dia mulai berpikir. Sebelum penjaga pintu pertama berkata, jika Anda memberitahu situasinya, akan ada hadiah. Hanya tidak tahu, hadiah apa. Setelah beberapa saat, Yesuan memikirkannya. Dia memutuskan untuk menyerahkan tiang kristal mengambang ini. Mungkin, apa hubungan antara gerbang bawaan dan cahaya keemasan yang telah pergi dan pergi? Saat ini, dia langsung berkata, para pendahulu, generasi muda memiliki tiang kristal mengambang, para senior pasti tertarik. Apa? Mendengar ini, pintu pertama dari pintu bawaan dipetik dan berkata, tunjukkan padaku. Kemudian, Yesuan kehilangan tiang kristal mengambang, dan kemudian penjaga pintu pertama menyapunya. Tentu saja, pintu bawaan menggumamkan sepatah kata, lalu melintas di depan Yesuan dan bertanya, apakah kamu mengenal gadis terbang ini? Generasi muda tidak tahu, dan generasi muda kebetulan lewat, dan mereka melihat pemandangan ini. Yesuan menjawab, tapi aku mengerti, dia sepertinya berbicara denganmu. Penjaga gerbang bawaan bertanya lagi. Ya, dia meminta bantuan, tetapi kekuatan generasi muda rendah, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Yesuan menggelengkan kepalanya. Penjaga pintu bawaan terdiam. Pada hari itu, dia juga melihat cahaya keemasan ini, tetapi cahaya keemasan ini pecah dari 7 surga, langsung melalui 6 surga, dan kemudian mengambil 1 orang. Jadi, dia ingin menyelidiki. Namun, dia tidak melihat petunjuk apapun. Oh, menurutku terlalu banyak, dan 7 surga terlalu jauh dari kita. Pemilik pintu bawaan bergetar, dan kemudian dia kehilangan sebuah batu untuk Yesuan. Dia berkata, aku melihat bahwa kamu dapat menahan tekananku, tetapi itu juga merupakan bakat pribadi. Di masa depan, kamu akan berlatih di bawah pintuku. Yesuan mengambil batu ini dan melihat ke bawah, tidak bisa menahan napas. Abadi, batu takdir, terima kasih atas pintunya. Yesuan buru-buru mengucapkan terima kasih. Kemudian, para Master Xiantianmen mengirim orang-orang ini kembali. Tentu saja, kebanyakan orang bersedia tinggal di gerbang bawaan. Jika ada kekuatan terbaik dari 5 surga, dan pintu bawaan ini memberi Anda pilihan, saya yakin banyak orang akan memilih untuk tinggal di gerbang bawaan. Karena, meskipun gerbang bawaan hanya bagian bawah dari 6 surga, fondasinya tidak sebanding dengan kekuatan teratas dari 5 surga. Di 6 surga, peluangnya jauh lebih tinggi daripada 5 surga. Misalnya, pintu bawaan ini, meskipun tidak mengetahui apa ranah pintu itu, setidaknya setingkat kaisar abadi. Di 5 surga, hanya ada beberapa kaisar abadi, dan masing-masing bertanggung jawab atas suatu area, tidak banyak ruang untuk perbaikan. Selanjutnya, Yesuan dibawa ke gerbang bawaan oleh seorang master kaisar abadi dari gerbang bawaan. Kualifikasi Yesuan hanya bisa menjadi murid asing. Setelah semua pengaturan dibuat, Yesuan fokus pada batu kehidupan abadi. Sebelum batu takdir abadi itu, dia tidak tahu bahwa itu adalah beberapa perintah. Karena itu melampaui terlalu banyak, itu tidak dapat ditelan. Namun, dia dapat merasakan bahwa batu kehidupan abadi ini lebih rendah dari yang itu. Melahap, Yesuan tidak mengatakan apa-apa, hanya mencobanya. Hei, tuan rumah telah menelan takdir abadi. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah kaisar ke-7. Sistem meminta, kaisar 7 karakter sudah lebih dari angin ungu. Kali ini, itu benar-benar tidak datang ke putih, dan tiba-tiba mengangkat 3 alam. Namun, saat alamnya meningkat, batu hitam itu tidak berguna, tetapi batu hitam terbaik memiliki beberapa kegunaan. Selanjutnya, dia harus mulai merencanakan rute baru. Tujuan utamanya, terobosan. Hanya terobosan,
dapat menemukan kejatuhan sesegera mungkin, dan kemudian dengan keras akan menjemput orang-orang misterius yang akan menjemput. Jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda, itu sederhana, teruslah meraih. Namun, Yesuan merasa bahwa metode ini tidak dapat dilakukan, jadi saya memikirkannya. Pada saat ini, dia kebetulan melewati aula pengalaman pintu bawaan, yang memiliki banyak tugas. Dia masuk dan melihat bahwa dia telah menemukan tugas yang cocok untuknya. Misi ini adalah untuk membunuh binatang suci tingkat Kaisar Abadi dan membawa kembali tubuhnya. Alasan mengapa tugas ini disebabkan oleh perhatian Yesuan adalah karena binatang suci ini disebut Phoenix mayat hidup. Api abadi di tubuh Phoenix mayat hidup adalah kebutuhan untuk membuka pedang mayat hidup. Selama Yesuan telah membuka pedang mayat hidup, dia sendiri memiliki kemampuan untuk terlahir kembali. Tingkat Kaisar Abadi, artinya kecil. Alis Yesuan terangkat. Sebelum pertempuran di kota Tianwu, Senjian Yijing miliknya telah dipulihkan, sehingga dapat digunakan sekali. Selain kondisinya saat ini, itu seharusnya menjadi Phoenix mayat hidup yang dapat membunuh Kaisar Abadi. Saat ini, dia baru saja meninggalkan gerbang bawaan dan terjun ke gunung tanpa api. Beberapa hari kemudian, dia datang ke gunung api mayat hidup. Suhu di sini mengerikan, karena itu adalah api mayat hidup yang ditinggalkan oleh Phoenix mayat hidup. Api ini, bahkan jika tidak ada yang terbakar, dapat dipertahankan. Gunung api mayat hidup ini juga sangat terkenal di daerah ini. Tidak ada yang bisa hidup-hidup jika ada pendatang. Karena dewa masih berada di 5 surga, Yesuan membiarkan dewa pedang masuk ke dalamnya untuk menjelajah. Api mayat hidup yang mengerikan ini tidak berpengaruh pada dewa pedang. Namun, gunung api mayat hidup ini sangat buruk. Setelah dewa pedang masuk, dia tidak melihat makhluk hidup lainnya. Namun, baru hari kedua dia memasuki gunung api mayat hidup, dia tiba-tiba mendengar suara keras. Booming, mendengar suara ini, alis Yesuan mengambilnya dan bergegas untuk melihatnya. Benar saja, seseorang sedang melawan Phoenix mayat hidup di gunung api mayat hidup ini. Yesuan menatapnya dan menemukan bahwa itu adalah 3 orang muda yang mengepung Phoenix mayat hidup. Ketiga orang ini hanyalah ranah 9 kaisar, tetapi kekuatannya sangat kuat di kelas yang sama, jadi ketiga orang itu bergandengan tangan, tetapi dapat diikat dengan Phoenix mayat hidup ini. Pada saat ini, ketiga orang itu telah memperhatikan Yesuan, salah satu dari mereka dengan keras berkata, "Aku tidak ingin mati, guling saja." Yesuan hanya seorang kaisar 7 kaisar, dan tidak akan terlihat oleh pihak lain. Namun, nada bicara orang ini membuat Yesuan sangat tidak senang. "Jangan beri kamu beberapa pelajaran, aku juga dipanggil Yesuan." Yesuan mengangkat alisnya, suasana hatinya berfluktuasi sejak dia dibawa pergi tanpa alasan. Singkatnya, ketiganya bunuh diri. Saat ini, pohon-pohon tua, tanduk hitam, dan pendekar pedang emas hitam sudah membunuh mereka. Tidak hanya itu, avatar Dewa Pedang langsung melintas di belakang sisi lain, menghancurkan pedang. "Hei!" Suara renyah menyebar, Dewa Pedang membelah pedang, dan berjongkok di harta karun lainnya. Kaisar Abadi, Yesuan sekilas, tampaknya ketiga orang ini, tetapi sedikit latar belakang, sebenarnya memiliki Kaisar Abadi. Sebelum dia mendapatkan batu hitam terbaik di 5 surga, paling-paling, dia menempa Kaisar kelas menengah, dan bahkan Kaisar kelas atas pun tidak dapat melakukannya, apalagi Kaisar Abadi. Namun, dengan Kaisar Abadi, saya ingin memblokir serangan Yesuan, tetapi itu tidak semudah itu. Jangan lupa, ketiga orang ini memprovokasi burung Phoenix. Burung Phoenix yang tidak mati melihat Yesuan membantunya, tentu saja tidak akan menyerang Yesuan. Kekuatan tempur 3 orang asli sama dengan burung Phoenix yang tidak mati, tetapi dengan tambahan Yesuan dan yang lainnya, mereka segera jatuh ke jalan buntu. "Apakah kamu tahu siapa kami?" Pemuda itu berbicara lagi. "Bahkan jika kamu adalah Raja Surga, kamu akan mati hari ini." Mata Yesuan melebar dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kaisar Abadi begitu kuat sehingga tidak dapat menghentikan begitu banyak serangan. Bagaimanapun, Kaisar Abadi juga membutuhkan berkat takdir, dan takdir membutuhkan dukungan dari kekuatan suci. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, kekuatan suci mereka dengan cepat dikonsumsi dan akan segera mencapai titik terendah. "Pergi." Ini adalah pemuda pertama yang melirik Yesuan. "Tidak semudah itu untuk pergi, tinggalkan aku." Cahaya Yesuan menyala, dan sebilah pedang tiba-tiba muncul dari udara tipis, lalu meluncur keluar. "Oh,
Meskipun mengenakan kaisar abadi, tetapi menghadapi pedang para dewa, itu masih rapuh seperti tahu. Ye Xuan menggunakan pedang ini untuk langsung membunuh dua orang. Serangan yang mengerikan. Pemuda berkepala itu melihatnya dan terkejut. Sebuah trik untuk dua orang, bahkan seorang kaisar abadi tidak dapat melakukannya, apalagi Ye Xuan hanya 7 kaisar. Sungguh lelucon. Tidak menunggunya bereaksi, burung Phoenix mayat hidup di seberangnya adalah semburan api. Kekuatan ilahi di tubuhnya menurun dengan cepat. Akhirnya, kelelahan. Tidak, aku orang di Ice Front Villa, aku tidak bisa mati. Kepala pemuda itu berteriak. Sangat disayangkan bahwa burung Phoenix mayat hidup tidak akan tanpa ampun segera. Pemuda berkepala ini tidak dapat menahannya, dan kemudian Dewa Pedang yang keluar dari kilatan itu memotong kepalanya. Cincin Qiang Kun dan takdir telah jatuh ke tangan Dewa Pedang. Kemudian, Dewa Pedang dengan cepat menelan takdir, dan kemudian mengorbankan lonceng binatang buas. Ketika jam Dewa Binatang keluar, kekuatan Phoenix mayat hidup turun hingga 80%, dan juga terluka oleh 3 orang sebelumnya, dan dengan darah pendekar pedang Ye Xuan, kekuatannya hanya lebih kuat dari Kaisar 9 karakter biasa. Setelah beberapa saat, ia dikepung oleh Dewa Pedang dan yang lainnya. Api mayat hidup. Ye Xuan buru-buru mengeluarkan lonceng mayat hidup di Phoenix mayat hidup, dan kemudian menggunakannya untuk membuka pendekar pedang mayat hidup. Hei, pedang itu tidak mati. Sistem meminta. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat memanggil pendekar pedang mayat hidup. Pelayan pedang mayat hidup ini, mengenakan baju besi tulang putih, mengenakan topeng tulang putih, hanya memperlihatkan 2 mata. Tidak tahu seberapa kuat. Ye Xuan buru-buru membiarkan pendekar pedang mayat hidup dan pendekar pedang emas hitam bermain game. Yang mengejutkannya adalah kekuatan pendekar pedang mayat hidup ini bahkan sebanding dengan pedang emas hitam yang telah diperkuat berkali-kali. Tidak, lebih tepatnya, pendekar pedang mayat hidup masih sedikit lebih baik. Karena, pendekar pedang mayat hidup itu sendiri memiliki kebangkitan kelahiran kembali sekali. Namun, pedang emas hitam tidak berbagi keterampilan kebangkitan. Tidak buruk, ada lebih dari 1 anggota. Ye Xuan sangat puas dengan anggukan itu. Kemudian, tiba-tiba dia menghancurkan pendekar pedang lainnya yang belum dibuka, dan ada dorongan di dalam hatinya. Pendekar pedang benar-benar lebih kuat dari 1. Jika semuanya dihidupkan, itu hanya ledakan. Secara khusus, pendekar pedang binatang dapat memanggil ratusan binatang suci yang kuat sekaligus. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa Ye Xuan juga memiliki garis keturunan lain, darah Dewa Perang. Pendekar pedang binatang ini bekerja sama dengan keterampilan tunggangan Dewa Perang dan dapat langsung memanggil ratusan tunggangan Dewa Perang. Berbaring di slot besar, jangan lupa, sebelum Ye Xuan menyelesaikan serangkaian misi acak, panggilan terbawa adalah tunggangan tingkat emas. Dengan kata lain, selama Beast Swordsman dihidupkan, Ye Xuan dapat memanggil 100 tunggangan tingkat emas sekaligus. Mungkin, akan ada tunggangan tingkat platinum yang melampaui tingkat emas. Hei, Ye Xuan tidak bisa menahan tawa. Namun, pelayan pedang binatang ini tidak begitu mudah dibuka, pasti Ye Xuan yang membunuh 100 binatang mulia berdarah. Phoenix mayat hidup ini dapat dianggap sebagai 1, jadi Ye Xuan masih perlu membunuh 99 jenis binatang suci tingkat darah ini. Itu tugas yang sulit. Ye Xuan memikirkannya, lihat saja tugas yang disalin di pintu bawaan. Di dalamnya, ada 3 jenis misi untuk memburu binatang suci, dan darah binatang suci ini tidak buruk. Saat ini, Ye Xuan berakting lagi. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah membunuh ketiga orang muda itu dan memiliki senjata ajaib khusus untuk merekam gambar yang dia lihat sebelum dia meninggal. Oleh karena itu, adegan pembunuhan Ye Xuan terhadap mereka telah melewati keluarga mereka. Saat ini, di suatu tempat di 6 surga, anggaran, pintu bawaan di distrik, bahkan berani membunuh villa pertarungan esku, temukan kematian. Kemarahan tinggi dari Villa Ice Fang dikirim langsung ke Tuan dan bergegas ke pintu pertama. Ye Xuan, yang tidak tahu masalah itu, masih di jalan. Segera, dia menemukan binatang suci kedua, dan kemudian menggunakan jam Dewa Binatang untuk menekannya dan kemudian membunuhnya. Ratusan darah, sudah mendapat 2. Kemudian dia bergegas lagi. Setelah lebih dari 10 hari, dia menyelesaikan tugasnya. Kemudian, dia bersiap untuk pergi dan kembali ke gerbang bawaan. Bagaimanapun,
dia masih memiliki hadiah untuk tugas-tugas ini. Tapi, ketika Yesuan kembali ke pintu pertama, dia menemukan bahwa itu sudah berantakan. Mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir ke sungai. Apa yang terjadi? Yesuan mengernyit. Sudah berapa lama dia pergi? Gerbang surgawi ini telah hancur, dan ini terlalu buruk, bukan? Dia merasa sedikit aneh, dia mengambil semua mayat dan mengumpulkannya. Pencarian ini membuatnya mengerti siapa pembunuhnya. Orang-orang di Ice Peak Villa telah membantai seluruh pintu bawaan. Yesuan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia tidak berada di dalam kobaran api, kepala pemuda itu mengaku sebagai Ice Fang Villa. Tampaknya villa depan es inilah yang tidak dapat menemukannya, dan kemudian dia akan datang ke pintu bawaan. Singkatnya, sumber dari semua ini adalah dia adalah surga pertama. Kamu akan beristirahat dengan tenang untuk sementara waktu, dan jika aku memiliki cukup kekuatan, aku akan dibangkitkan. Yesuan mengambil tubuh pemilik pintu bawaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Selama kekuatannya tumbuh di masa depan, sangat mudah untuk membangkitkan orang-orang ini. Namun untuk saat ini, ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu menghancurkan Ice Front Villa. Meskipun dia adalah anak yang membunuh Ice Front Villa, pria itu tercengang. Di dunia saat ini, tidak mengherankan jika banyak hal telah hancur karena satu kalimat. Dan ini masih di 6 surga, jelas lebih kejam. Saat ini, Yesuan sedang terjun ke satu arah. Pemilik Ice Fang Villa hanyalah seorang kaisar abadi 3 elemen. Ia 5 tingkat lebih tinggi dari Yesuan, jadi kesulitannya tidak terlalu tinggi. Sekitar 7 hari kemudian, ia datang keluar front es ini. Dewa Pedang dipisahkan, naik. Ia tidak mengatakan apa-apa, langsung menyerang Dewa Pedang ke dalam Ice Front Villa. Lihat orang-orang, bunuh. Semua yang mencapai level kaisar akan mati. Tiba-tiba, ada embusan angin dan hujan di luar front es. Di mana generasi tikus, aku berani melepaskannya di desa pegunungan front esku, temukan kematian. Banyak orang telah keluar dari Ice Fang Villa, semuanya adalah kaisar abadi, tetapi mereka hanya seorang kaisar abadi. Tiba-tiba, Yesuan dan para penguasa Ice Front Villa bertarung. Kali ini, Yesuan memegang gagasan untuk menghancurkan Ice Front Villa, jadi ia tidak akan berbelas kasihan. Avatar Dewa Pedang, pelayan pedang mayat hidup, pedang emas hitam menunggu 3 orang untuk menghalangi kaisar abadi dari Villa Front Es. Adapun pohon tua dan tanduk hitam, itu untuk mengepak orang lain. Tunggangan Dewa Perang. Untuk meningkatkan efisiensi, Dewa Pedang juga langsung menggunakan gerakan besar, langsung memanggil tunggangan tingkat emas. Kali ini, itu adalah bimeng emas. Boom! Ini adalah raksasa dengan ketinggian 100.000 meter. Dengan satu kaki, Anda dapat menginjak banyak orang. Sekelompok takdir, melayang dari tubuh orang mati ini, dan kemudian ditelan oleh pohon tua, tanduk hitam. Kemudian, takdir ini ditelan oleh Yesuan. Meskipun wilayahnya belum membaik, tetapi peringkat takdir Yesuan terus meningkat, jadi kekuatannya juga sombong. Pada saat ini, Dewa Pedang tiba-tiba menunjukkan kartu yang belum pernah digunakan sebelumnya. Dewa Perang. Ketika keterampilan ini keluar, dalam sekejap, seluruh dunia membeku. Pada saat ini, itu hanya satu sisi Yesuan, dan ada kaisar satu kali lainnya. Trik ini ada dalam darah Dewa Perang, dan dapat dipaksa untuk memilih.